Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baik, mahasiswa kelas C jurusan HKI semester 3. Kali ini kita kembali hadir di MK Fikih Munakat 1. Di semester kali ini alhamdulillah sudah memasuki pertemuan ke-9, ke-10 ya. Dari total 15 pertemuan untuk semester kali ini. Dan hari ini kita akan memasuki materi tentang larangan-larangan pernikahan. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan sampaikan terlebih dahulu link absensinya untuk hari ini. Hari ini kelas C tanggal 5 November 2024. Oke, sebentar ya. Oke, ini dia ya. Silakan dilihat di chat room. Oke, bisa dilihat ya. Bisa diisi. Dan tolong diingat, linknya jangan dibagi di luar kelas. Jangan sampai yang tidak hadir di Zoom mengisi absen. Oke ya. Hati-hati itu sastra tulus lagi jalan itu. Hati-hati di perjalanan. Hati-hati. Jangan sampai ada masalah apa-apa ya. Oke, baik. Silakan diisi dengan waktu secukupnya. Dari sini saya bisa pantau. Ada berapa orang ini yang sudah ngisi? Nah, saya cek. Ada sebanyak berapa ini? Sebanyak 14 orang ya. Yang dapat link laporan ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke perkuliahan. Nah, saya sudah kirimkan modul dan saya kasih pesan di dalam modul itu. Di dalam pengumuman kemarin bahwa untuk hari ini tidak ada tugas, tetapi saya akan memberikan kalian tugas. Tugasnya tidak ribet. Kalian cukup baca saja modul saya. Dan nanti setelah kalian pahami dengan baik modul saya, nah di kesempatan kali akan saya ajak untuk berdiskusi dan saya akan ajukan pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang ada di dalam modul. Jadi saya akan bersumber pertanyaan saya itu dari modul. Jadi tinggal kalian kuasai, kemudian kalian jelaskan sesuai dengan pertanyaan saya. Begitu kira-kira. Oke ya. Dan tolong diingat ya, khusus materi perkuliahan yang tidak ada tugasnya, untuk selanjutnya akan saya berikan model seperti ini ya. Jadi akan ada diskusi, akan ada pertanyaan dari saya, dan nanti kalian menjawab pertanyaan dari saya itu. Oke, baik.
Yang pertama, perlu saya jelaskan dulu modulnya seperti apa. Oke, saya tampilkan modulnya. Bentar. Oke, sudah muncul belum? Belum ya? Nah, ini dia ya, perhatikan. Larangan-larangan pernikahan. Nah, yang perlu saya jelaskan adalah ini dia. Bahwa yang dimaksud dengan larangan-larangan pernikahan ini adalah larangan atau tercegahnya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena faktor-faktor tertentu. Baik faktor yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi, larangan itu maksudnya orang dilarang untuk menikahi perempuan karena alasan tertentu atau faktor tertentu, baik yang bersifat sementara ataupun selamanya. Jadi jangan sampai ada yang salah kaprah. Mungkin dulu pernah ada yang tanya ke saya, kayak dulu, Pak, larangan pernikahan itu berarti maksudnya larangan menyakiti istri, larangan menggaul istri dari dubur, larangan tidak menafkahi dan lain sebagainya. Bukan itu sebenarnya. Tapi yang sebenarnya adalah yang dimaksud larangan pernikahan itu adalah larangan menikahi perempuan. Baik larangannya sementara ataupun selamanya. Jadi itu ya. Jadi tolong nanti jangan sampai kalian salah persepsi terkait istilah larangan pernikahan ini. Oke, baik. Nah, untuk larangan pernikahan itu sendiri itu dalamnya ada dua ya. Pertama larangan yang bersifat selamanya dan larangan yang bersifat sementara. Oke, sekarang saya akan ajukan pertanyaan. Eh, yang pertama saudari ya, saudari Salma, mana Salma? Ya, Pak. Oke. Sudah baca belum Salma modulnya? Sudah. Ya, oke, baik saya akan buktikan. Oke, yang pertama tadi istilah larangan pernikahan itu kan larangan menikahi perempuan yang bersifat sementara atau selamanya. Oke, sekarang saya tanya, berarti ada dua istilah ya, ada dua kategori. Pertama yang sementara dan selamanya. Yang selamanya, coba jelaskan maksudnya apa dan pembagiannya ada berapa. Oke, silakan Salma. Larangan sementara, selamanya ya, Pak ya? Larangan selamanya itu, larangan pernikahan selamanya berarti larangan yang disebabkan karena pernikahan misalnya, atau karena hubungan darah, misalnya menikah dengan ibu kandungnya sendiri atau menikah dengan anak kandungnya sendiri, saudara perempuannya. Terus larangan pernikahan selamanya juga disebabkan karena faktor eh, sesusuan. Jadi misalnya menikah dengan ibu susuannya, Salma, sebentar Salma. Saya tidak nanya, ya. saya belum nanya macam-macamnya. Saya belum bertanya macam-macamnya. Yang saya tanyakan Kalau apa? Larangan selamanya itu maksudnya apa? Yuk. kalau larangan pernikahan selamanya itu berarti larangannya, berarti nggak boleh menikah selamanya sama yang dilarang itu loh, Pak. Gimana sih? Gimana? Oke, ya sudah. Iya, maka Ya, haram dinikahin. ya, ya sudah. Oke, saya paham. Nah, kalau begitu,
Ada pembagiannya ya, ada macam-macamnya. Larangan menikahi perempuan untuk selamanya atau abadi, larangan abadi sepanjang hidup. Ada berapa itu macam-macamnya? Coba jelaskan. Sebutkan. Ada berapa? Yang bersifat selamanya atau abadi? Oh, itu ada tiga. Yang pertama disebabkan karena nasab atau sedarah, Hmm? misalnya menikah dengan ibu kandungnya sendiri atau menikah dengan anak kandungnya, saudara perempuannya. Contohnya nggak usah. Contohnya nggak usah nanti aja. Nasab satu, kedua, Oh, gak usah. kedua Oh ya, yang kedua karena sebab pernikahan, yang ketiga karena sebab sesusuan. karena sebab nasab, karena sebab pernikahan dan karena sebab perse. Sesusuan. Oke, baik. Cukup dulu ya. Nggak usah panjang-panjang itu. Yang penting paham. Oke, berikutnya Ajwat Syarif. Oke, silakan Kang Ajwat, mangga suaranya. Iya Pak, yang mana Pak? Oke, baik. Eh, tolong jelaskan aja dulu. Maksud dari pengertian larangan menikahi perempuan untuk sementara. Ayo, maksudnya apa coba? Ayo, silakan. Larangan untuk menikahi wanita yang sementara itu disebabkan oleh faktor ini Pak, tali pernikahan, Hah? terikatnya suatu pernikahan. Eh, Gimana yang sih? Gua nggak paham. yang sementara kan ya Pak. Iya, gimana maksudnya itu? Pengertiannya maksudnya apa itu? Jadi kita itu tidak boleh menikahi wanita ini karena sebab adanya perikatan dari pernikahan Pak. Adanya ikatan dari pernikahan. Maksudnya? Contoh seperti ibu mertua. Bentar dulu, sebentar dulu. Ini contoh. Saya tidak bertanya contohnya, tapi pengertiannya dulu. Sambil dijelaskan maksudnya gimana. Sementara itu maksudnya gimana? Pernikahan sementara, larangan sementara. Larangan karena sebab pertalian pernikahan, Pak. Oh, gimana sih? Maksudnya gimana tuh? Larangan karena perkalian itu. Karena adanya apa ya, Hmm? ikatan apa itu? Karena ikatan apa? Hmm? Bisa nggak? Duh, nggak Hah? bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Ya, ya sudah. Lagi, silakan jawab. Artamevia, Alivia Artamevia, yuk. Alivia, silakan. Alivia, mana? Mana suaranya Alivia? Bagaimana Pak? Coba jelaskan maksud atau jelaskan pengertian dari larangan pernikahan yang bersifat sementara. Tadi kan yang selamanya sudah tadi sama itu siapa? Teman Anda, Salma. Nah, sekarang Anda jelaskan pengertian larangan pernikahan yang bersifat sementara. Ayo. Bentar Pak. Ayo. Kalau menurut saya, larangan pernikahan yang bersifat sementara itu tuh larangan yang berlaku dalam batas waktu tertentu atau alasan tertentu. Semisal eh, kayak apa? Udah talak 3 nih Pak, gitu. Jadi dalam ini apa? Bersifat sementara. Bener gitu nggak Pak? Ya coba tambahan uraian tambahannya gimana? Penjelasan tambahannya gimana? Maksudnya sementara itu bagaimana? Hah? Bentar. Yang terikat dengan batas waktu itu maksudnya apa?
masih dalam masa iddah. Iya tahu, saya tahu. Itu kan contoh. Saya tidak tanya contoh, saya tanya pengertiannya. Maksudnya bagaimana? Itu saja diobok-obok di situ kamu. Hmm? Udah Pak, pas aja Pak. Udah, yes. Oke, perhatikan ya. Jadi saya langsung jelaskan aja dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan larangan pernikahan sementara itu berarti ada ilat yang terjadi pada sebuah pernikahan sehingga eh, sorry, ada ilat yang terjadi pada sebuah kondisi sehingga menyebabkan perempuan ini tidak boleh dinikahi. Nanti jika ilat hukumnya sudah hilang, maka larangannya pun ikut hilang. Larangan menikahi perempuan tersebut ikut hilang sehingga hukum menikahi perempuan itu menjadi boleh. Gitu ya. Ya contohnya satu aja ya, perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Itu ilat hukumnya iddah. Jadi kalau si perempuan itu sudah dicerai atau suaminya wafat, maka dia harus menjalani masa iddah dulu. Selama iddah itu berlangsung, tidak boleh laki-laki melakukan pendekatan, apalagi melamar, apalagi menikahi dia. Tidak boleh. Jika sudah habis masa iddahnya, baru ilatnya sudah habis, ilat hukumnya sudah luntur, sudah gugur, baru laki-laki lain boleh masuk, boleh melamar, boleh khitbah, boleh ta'aruf, dan boleh menikahi perempuan tersebut. Jadi sudah boleh. Itu larangan yang bersifat sementara. Ada faktor ilat hukumnya. Ilatnya apa? Itu ya. Itu pengertian larangan menikahi perempuan yang bersifat sementara. Oke, berikutnya silakan Fauzan Maula. Mana Fauzan? Kang Fauzan, mangga suaranya. Ayo Fauzan, dengar nggak suara saya? Mana Fauzan? Suaranya Fauzan. Iya, Pak. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ya. Ini kita pindah ke larangan menikahi untuk selamanya. Tadi disebutkan bahwa salah satu faktor larangan menikahi perempuan untuk selamanya adalah karena faktor nasab. Ya, nasab. Coba jelaskan siapa saja yang dimaksud perempuan yang dilarang untuk dinikahi selamanya. Coba jelaskan. Ayo. Larangan larangan sebab nasab itu ada ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, keponakan perempuan. Itu aja, Bu. Itu aja, Pak. Tapi temannya jangan ngasih tahu. Kamu tahu sendiri harusnya, bukan dikasih tahu ya. Temannya itu jangan ngasih tahu. Kedengaran dari sini soalnya. Ya. Ya. Oke ya. Enggak itu Pak. Hah? Enggak, Pak, enggak. Iya. Oke. Saya tanya sama Fauzan ya, tapi ini kayaknya tidak ada di modul. Tapi silakan Fauzan rasionalisasikan saja atau nalar sendiri. Sekarang saya tanya gini, kenapa kok Islam begitu tegas melarang seorang laki-laki itu menikahi anak adik apa? Menikahi perempuan yang Kenapa, Pak? Oke, saya ulangi, perhatikan. Kenapa Islam begitu melarang secara tegas seorang laki-laki dilarang menikahi perempuan yang menjadi mahramnya? Misalnya ibu, saudara kandung, bibi, keponakan. Kenapa dilarang dalam Islam? Apa alasannya? Apa rasionalisasinya? Yo, silakan. Hukumnya haram, Pak. Hah? Kenapa? Ini, Pak, diharamkan ibumu yang menyusuimu dan saudara-saudaramu perempuanmu persusuan. Itu di surat Al-Qur'an ayat apa, An-Nisa ayat 23. Surat Quran ayat 3. Sebentar. Pertanyaan saya tidak sesuai dengan yang kamu jawab. Itu kan sesusuan.
Saya tanya yang nasab. Kenapa kok Islam melarang secara tegas seorang menikahi ibunya, menikahi saudara kandungnya, mengenai bibinya, menikahi ponakannya? Kenapa kok? Kenapa dilarang? Jangan lari ke belakang. Diharam ini Pak, Ada kaitannya ini. diharamkan ada hubungan sedarah Pak. Kenapa? Diharamkan karena ada hubungan sedarah. Itu logikanya gimana? Kenapa dilarang? Kenapa dilarang menikahi saudara-saudara, menikahi orang yang memiliki hubungan darah yang dekat? Kenapa? Secara akademik apa larangannya? Secara ilmiah apa? Kenapa kok dilarang? Hmm? Setahu saya gini Pak, kalau kita menikahi adik sendiri, jadi kita tuh satu rahim Pak sama adik kita sendiri Pak. Itu nggak boleh Pak, hukumnya haram. Gitu aja Pak, menurut saya Pak. Itu masih standar itu kan cuma haram. Harus ada alasan ilmiahnya, harus ada alasan akademisnya yang harus bisa dikedepankan. Gitu ya. Hmm. Sekarang gini, jelasin ya, saya jelaskan ya. Salah satu Iya kenapa Pak. Islam melarang secara tegas karena akan berdampak secara medis kepada anak yang dikandung, yang dilahirkan. Karena anak yang berasal dari pernikahan incest ya, pernikahan sedara itu dampaknya sangat fatal. Hmm. Kan bisa mengalami cacat permanen bahkan bisa meninggal dunia. Jadi tidak diperbolehkan. Sebab apa? Kromosomnya terlalu dekat. Aspek kekerabatannya terlalu dekat. Saudara kandung, ibu kandung, keponakan. Iya Pak. Makanya sangat dilarang besar. Ya, iya, gitu ya. Ini juga penjelasan yang lain ya. Jadi Islam melarang itu karena ada keterkaitan dengan aspek kesehatan medis bahkan kesehatan mental. Kalau Iya Pak. karena kalau dipaksakan itu dampaknya buruk sekali, mudaratnya besar sekali. Ya, makanya anak yang lahir dari perkawinan incest kadang tidak ada yang normal, bahkan mengalami cacat, bahkan cacat permanen. Bahkan ada yang sampai meninggal. Ya, dan tidak akan awet, tidak akan menjadi manusia normal. Karena pernikahannya terlalu dekat. Saudara kandung, ibu kandung, ponakan kandung, bibi kandung. Ya, sepupu saja itu masih beresiko walaupun tidak terlalu besar. Sepupu ya. Jadi kakak satu saudara punya anak, nah anaknya itu dinikahkan. Itu juga tidak terlalu besar sih dibandingkan dengan saudara kandung atau incest, tapi juga cukup beresiko. Cukup beresiko. Artinya ada efek sampingnya juga. Tapi kenapa tidak dilarang? Ya karena mungkin saja masih bisa diantisipasi. Tidak separah jika mereka saudara kandung atau dengan ibu kandung. Oke, baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua sekarang karena faktor pernikahan. Oke, sekarang saya minta Noviah Lestari. Ayo, silakan Noviah. Ya, Pak. Oke, videonya nih. Ya, silakan. Sudah? Jelas. Pertanyaannya adalah gimana penjelasan Anda, Novia, mengenai larangan pernikahan selamanya karena faktor pernikahan. Sebutkan dan jelaskan. Ayo. Larangan pernikahan selamanya karena pernikahan ya, Pak? Ya. Atau semenda, Pernikah. atau musyawarah dalam bahasa Arabnya. Ayo. Larangan pernikahan selamanya karena pernikahan itu apa ya? Perkawinan sudah.
Ayo cepet. Gimana ya? Ih, Kok jawabannya mana? Nggak ada jawaban dari tadi. Hmm. Ayo Novia. Bapak kalau pengertian belum paham Pak, pernikahan selamanya. Ya sudah. Macamnya gimana? Terserah kamu lah mau pengertian mau apa-apa. Sekarang macam-macamnya coba jelaskan siapa saja yang termasuk karena semenda, karena musuh, karena pernikahan. Ayo. Siapa saja? Larangan pernikahan karena pernikahan itu macam-macamnya kayak ibu mertua, anak tiri perempuan, sama ibu tiri. Ulangi ya. Satu, ibu. Ibu mertua. Yang kedua, Sebentar. anak tiri. Sebentar dulu, diam dulu. Oke, perhatikan. Saya ingin klarifikasi. Saya mau tanya, siapa yang dimaksud dengan ibu mertua? Sekarang kasih contoh, Novia menikah dengan suaminya. Nah, sekarang siapa ibu mertua? Ibu mertua itu ibu dari suami, Pak. Ibu dari suami. Nah, yang dilarang, Ibu mertua. yang dilarang menikah berarti siapa? Suami melarang Yang menikahi ibunya gitu. ibu. Saya menikah. Larangan ibu mertua itu ibu saya, Pak. Ya, berarti ibu mertuanya siapa? Siapa ibu mertua berarti? Ibu saya. Berarti Ibu ibunya Novia tidak boleh menikah dengan dengan suami saya. suaminya Novia. Ya, gitu ya. Itu contohnya ya. Ya. Yang kedua tadi. Yang kedua itu karena anak tiri perempuan. Siapakah dia? Contohnya dari Novia dan suami. Coba. Anak tiri perempuan. Kalau anak tiri itu aku punya adik. Punya adik. Aku punya adik. Dari bapaknya, bapak tiri kan. Anak larangan nikah itu anak tiri itu dari adik saya, Pak. Gimana coba penjelasannya? Novia punya adik. Jadi ya, adik saya itu nggak boleh nikah sama suami saya. Itu kan ipar bukan Tapi dari beda kan adik tiri. Itu tapi dari beda ibu, Pak. ya jelasin dulu dong makanya. Masa benar begitu? Yakin? Masa ada hubungannya dengan adik? Kok ngomongin adik? Kok tapi kok adik segala? Ibu tiri tadi adik perempuan. Dan hubungannya dengan saudara ini. Ayo. Gimana? Jangan lama-lama dong, ini waktunya terbatas. Jangan, kalau nggak bisa bilang nggak bisa. Gitu. Bapak Hah? suaminya bapak aku punya anak. Bapaknya Novia punya anak. Gimana itu? Suaminya bapak aku. Suaminya bapak gimana? Maksud suaminya bapak? Emang ada suaminya bapak? Enggak gini, Pak. Bapaknya dari suami saya itu suami saya punya adik ya. Adik tapi beda beda bu beda seibu atau beda sebapak gitu, Pak, nggak sedarah gitu. Paham. Itu anak tiri. Berarti kamu udah paham. Maksudnya anak tiri perempuan itu udah paham. Bisa nggak? Kalau nggak bisa bilang aja. Perhatikan begini ya. Yang dimaksud dengan anak tiri perempuan itu begini. Misalnya Novia sebelum menikah dengan suami sekarang ya. Sebelum menikah dengan suami sekarang, Novia dulu pernah punya suami pertama. Ya, punya suami pertama, punya anak perempuan. Novia punya anak perempuan. Terus cerai dengan suami pertama.
Nah, begitu cerai, nikah lagi dengan suami kedua ini yang sekarang. Ya kan? Novia bawa anak nggak? Bawa kan? Nah, anak, Bawa, Pak. anak kandungnya Novia dari suami pertama itu nggak boleh dinikahi oleh suaminya Novia sekarang. Apalagi Novia sudah digauli oleh suami kedua. Gitu ya. Jadi anak tirinya Novia atau anak kandungnya Novia itu tidak boleh menikah dengan suami keduanya Novia. Tidak boleh. Ya. Gitu maksudnya. Tidak ada hubungannya dengan saudaranya Novia, tidak ada hubungannya dengan bapaknya suami, tidak ada hubungannya dengan kakek dan segala macam. Tidak ada. Ya Novia sendiri gitu, ya. Namanya anak tiri Iya, itu. perempuan. Bagi suami, bagi Novia itu anak kandung, ya. Tapi bagi suami itu anak tiri, ya. Itu yang kedua, anak tiri perempuan. Yang ketiga, siapa? Yang ketiga itu menantu perempuan. Siapakah dia? Ayo jelaskan. Menantu perempuan. Saya punya anak dari suami pertama, Pak. Oh, Terus, ayo cepat. Suaranya. Ayo ulangi cepat nih, jangan lama-lama. Suaranya mana suaranya? Saya mengatur waktu ini. Yuk, ulangi. aku punya anak, Pak, cowok. Terus nikah sama cewek. Ya, menantu Jadi suami saya nggak boleh nikah sama anak cewek itu, sama menantu sama istri. perempuan, ya. Ya, jadi Novia Iya, Pak. dengan suami sekarang punya anak laki-laki. Nah, anak laki ini udah gede nikah sama perempuan. Nah, istri dari anak laki-lakinya Novia dan suami itu tidak boleh dinikahi oleh suaminya Novia. Ya, begitu ya. Sederhana kalau ini. Dan yang terakhir, apa tadi? Ibu tiri. Ibu Jelaskan tiri, Pak. gimana Ibu tiri? Ibu tiri berarti kayak tadi gak sih? Kalau ibu tiri. Kalau Ibu tiri itu ibu tiri. Berarti kamu punya Ayo cepat, jangan. kalau ibu tiri saya punya ibu tapi tiri, Pak. Jadi suami saya itu nggak boleh nikah sama ibu tiri saya. Ya siapa? Ibu tiri itu gimana? Novia punya siapa? Punya ibu. Punya ibu, tapi bukan ibu kandung, Pak. Ya gimana urutannya? Kok tahu punya ibu tiri? Gimana penjelasannya? jadi bapak saya nikah. Bapak saya punya suami 2. Punya istri 2. Iya. Terus gimana? Bapak saya punya istri kedua, Pak. Jadi pas saya udah lahir tapi nikah lagi gitu. Terus? Jadi suami saya itu nggak boleh nikah sama ibu yang kedua dari bapak saya itu. Atau Istri kedua. Novia punya adik laki-laki, misalnya ya. Punya adik laki-laki. Ya, Laki-laki ini tidak boleh menikahi ibu dari bapaknya Novia. Tidak boleh menikahi istri kedua dari bapaknya Novia. Adik laki-lakinya Novia tidak boleh menikahi itu. Gitu ya. Ibu tiri tidak boleh nikahi. Apalagi sampai misalnya bapaknya Novia atau bapaknya adiknya Novia itu sampai sudah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Begitu juga dengan anak tiri tadi. Anak tiri. Itu juga ibunya sudah dijima sama suaminya. Jadi kalau sudah ada hubungan seksual itu tidak boleh dinikahi karena sudah terikat secara darah dan pernikahan. Gitu ya. Nah, itu tadi
larangan menikahi perempuan karena faktor perkawinan atau semenda. Oke, baik, berikutnya yang ketiga, faktor sesusuan. Oke, silakan Marlan, mana Marlan? Ayo, mana videonya Marlan? Marlan, yuk. Iya, Pak. Silakan. Ada berapa itu orang yang termasuk dilarang karena sesusuan? Yang mana sih? Ada 5. Ada 5, Pak. Ada 5, sebutkan. Ini atas. Ayo, Ibu susuan, Ibu. nenek susuan, bibi susuan, keponakan sesusuan, saudara perempuan sesusuan. Oke ya, sekarang saya minta Marlan menjelaskan. Oke, sekarang gini, contohnya begini ya. Waktu Marlan lahir, itu ibunya Marlan sakit. Udah punya ibu. Sakit berat. Nah, karena ibunya Marlan sakit waktu melahirkan Marlan, maka ibunya tidak bisa punya susu, tidak punya ASI, tidak bisa menyusui ke Marlan. Akhirnya untuk agar pertumbuhannya lebih baik, maka oleh ibunya Marlan disusukan ke Bu Siti namanya. Ke Bu Siti, tetangga dekatnya ibunya Marlan. Akhirnya disusulah Marlan ke Bu Siti selama 2 tahun. Lengkap. Susu lengkap itu. Apa namanya? Lengkap. Persusuannya lengkap 2 tahun. Nah, sekarang coba jelaskan siapakah yang dimaksud dengan nomor 1, ibu susuan. Siapa dia? Marlan? Dari contoh Ibu Siti itu, Pak. ya, Ibu Siti. Jadi Ibu Siti itu haram dinikahi oleh Marlan selama-lamanya karena faktor sesusuan. Oke, yang kedua, nenek susuan. Siapakah dia? Nenek siapa justru? Ayo, kamu dibantu oleh teman-teman itu sekamar tuh. Asal sebut aja. Ayo, Marlan, jangan lama-lama. Ini waktu terbatas. Yuk, silakan. Ayo, nenek apa? Jangan bertele-tele dong. Itu Pak, ibarat nenek saya nyusuin saya gitu. Nenek. Kalau kamu nenek nyusuin kamu berarti jadi ibu kandung, ibu sesusuan berarti. Ini nenek susuan. Siapa dia nenek susuan? Hah? Siapa? Neneknya sepupu. Liar mas saya. Bukan. Kamu udah baca berarti. Udah baca. Nggak baca modul saya. Cuma lihat doang itu. Dilihat. Tapi jadi dipahami. Karena saya bilang dipahami. Yuk, gimana? Maksudnya nenek susuan itu apa? Emak saya disusuin gitu, Pak. Mas saya gimana? Ya enggak lah. Nggak ada hubungannya. Ini yang nyusun cuma kamu doang ini. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang disusun cuma Malah sama Bu Siti. Bu Siti menyusui Malan. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Itu di luar konteks sudah itu kalau yang lain nyusuin. Ini urusan kamu dengan Bu Siti. Lanjutkan dari yang tadi. Siapa nenek susuan? Yang nyusuin Bu Siti. Yang nyusuin Ibu Siti itu. Kamu itu saya bilang ini urusan kamu sama Bu Siti doang. Nggak ada urusan Bu Siti menyusui siapa, nggak ada. Nggak ngurus itu. Siapa nenek susuan? Dari tadi saya nanya enggak. Nenek susuan adalah nenek dari anak yang disusui oleh ibu susuan tersebut. Siapa dia? Gitu, Pak. Dari contoh kamu tadi, siapa dia? Dari Ibu Siti sama Malan itu siapa berarti nenek susuan? Hah? Kamu udah paham pertanyaan saya kan? Ya kalau depan bilang Pak, saya udah paham Pak, mohon penjelasannya gitu aja, lo usah repot.
Atau kamu bisa menjawab, silahkan. Ayo. Udah bisa Pak, kurang tahu Pak. Perhatikan ya, perhatikan. Makanya dengerin saya. Yang dimaksud nenek susuan adalah ibu dari Ibu Siti. Ibunya ini kalau punya adik, ibu yang nyusui juga. Dengerin. Iya, wanita yang nyusui. Coba dengerin dulu. Saya tidak bisa mendengar, tidak bisa menjelaskan kalau masih ada omongan. Jadi yang dimaksud dengan nenek susuan adalah ibu dari Ibu Siti. Berarti neneknya siapa? Ya, atau berarti ibunya Bu Siti. Kalau Ibu Siti punya ibu, berarti karena Malan menyusui ke Bu Siti selama 2 tahun, maka Malan tidak boleh menikahi nenek susuan tadi. Atau ibunya Ibu Siti, atau Bu Siti punya ibu, maka ibunya Bu Siti itu tidak boleh dinikahi oleh Malan. Gitu. Selamanya, iya selamanya. Karena faktor sesusuan. Paham Malan? Insya Allah Pak paham. Paham. Oke, yang ketiga. Siapa tadi? Siapa yang ketiga? Yang ketiga itu bibi susuan. Oke, jelaskan Malan seperti cara saya menjelaskan tadi. Siapakah bibi susuan itu? Bu Siti punya bibi gitu. Bah, bukan. Jadi Bu Siti disusuin sama tantenya. Bilang itu aja lah. Bukan, Bu Siti bukan. disusuin sama bibinya. Jadi Bu Siti itu disusuin sama bibinya. Salah lagi kamu. Tidak ada kaitannya Bu Siti menyusui siapa. Bu Siti menyusui ke siapa? Tidak ada hubungannya. Kamu dengan Bu Siti saja ini. Kok diulangi lagi? Ayo siapa coba? Oke, saya jelaskan. Jadi yang dimaksud dengan bibi susuan adalah adik atau kakak dari Bu Siti. Karena itu adalah bibi kamu juga. Bibi kamu misalnya. Bu Siti punya saudara, perempuan semua. Siapa dia? Bu A, Bu B, Bu C. 3 itu perempuan semua. Nah, berarti kalau Bu Siti menyusui Marlan, otomatis Marlan juga boleh menikahi adik atau saudara kandung dari Bu Siti. Orang dinikahin. Nah, Paham nggak Marlan? Paham nggak Marlan? Dengar nggak? Insya Allah Pak paham. Oke, berikutnya yang ke berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima, yang keempat. Apa yang keempat? Keponakan susuan. Jelaskan, siapa itu? Anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki persusuan. Dari Bu Siti itu. Dari Bu Siti gimana? Coba dari Bu Siti. Apanya Bu Siti itu coba? Anaknya. Terus anaknya Bu Siti terus? Anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Anak dari saudara Bu Siti atau saudara Ibu Siti itu Pak. Anak dari saudara Bu Siti atau saudara Bu Siti persesuan. Kan, sekarang gini dah. Oke, yang dimaksud dengan keponakan sesusuan itu berarti misalnya Bu Siti punya anak namanya Maryam atau Ali atau siapa gitu ya. Atau Maryam gitu aja. Maryam itu punya anak namanya Aminah. Jadi Bu Siti punya anak Maryam. Maryam punya anak namanya Aminah. Nah, Aminah ini adalah keponakan dari Malang, keponakan susuan. Berarti kalau nanti udah gede, Malang tidak boleh menikahi Maria Aminah karena dia sebagai ponakannya kamu juga. Itu namanya keponakan sesusuan. Ya. Berarti cucunya Bu Siti apa ya?
Ya, cucunya Bu Siti. Cucunya Bu Siti atau ponakannya kamu sebagai paman sesusuan. Dan yang terakhir saudara perempuan sesusuan. Siapakah dia? Yuk. Ayo, masa saya cuma disuruh liatin jaketnya doang ini. Anaknya Bu Siti, Pak. Si Mariam itu. Si Maryam itu juga saudara kandung kamu, saudara sesusuannya kamu gitu. Itu tidak boleh dinikahi juga, itu otomatis. Ponakannya aja nggak boleh, neneknya aja nggak boleh, bibinya aja nggak boleh, apalagi anak kandungnya Bu Siti. Itu tidak boleh dinikahi. Ingat, hati-hati. Islam sangat tegas dan sangat ketat mencegah terjadinya pernikahan bagi orang yang sudah menyusui kepada orang lain. Apalagi penyusuannya lengkap 2 tahun gitu ya. Nah, itu tadi larangannya pernikahan karena faktor sesusuan. Jelas ya, Ahmad Marlan dan yang lain? Jelas, Pak. Oke, baik, berikutnya kita pindah ke larangan sementara ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa larangan sementara itu adalah larangan yang berkaitan dengan ilat hukumnya. Ilat hukumnya mengatakan ini tidak boleh, maka hukumnya pun, hukum menikahinya pun juga tidak boleh atau haram. Tetapi jika ilat hukumnya sudah selesai, maka gugurlah hukum terlarang menikahi perempuan tersebut. Sehingga yang terjadi hukumnya adalah boleh menikahi perempuan itu. Oke, saya jelaskan aja ya biar cepat ya. Apa saja larangan yang bersifat sementara? Satu, larangan bilangan. Ini dia. Oke, saya tampilkan dulu ya biar mudah dipahami. Oke. Nah, ini dia ya. Pertama, larangan bilangan, yaitu larangan menikahi beberapa perempuan dengan jumlah yang kelima. Jadi kalau dalam Islam dibolehkannya poligami, tetapi ada batasan. Islam membolehkan seorang laki-laki menikahi perempuan, tetapi dibatasi sebanyak maksimal 4 perempuan. Nah, itu larangan bilangan. Jadi kalau sudah sampai 4, tidak boleh perempuan lain dinikahi lagi. Dan bersifat sementara. Kenapa sementara, Pak? Ya karena tunggu. Jika misalnya laki-laki tersebut menceraikan satu istrinya, atau mungkin istrinya ada yang wafat dari yang keempat tadi, maka si laki-laki tersebut sudah boleh menikahi lagi perempuan yang lain. Maka dari itu hukumnya larangannya bersifat sementara dulu. Itu larangan bilangan, hitungan. Yang kedua, larangan mengumpulkan, yaitu larangan mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara dalam waktu bersamaan. Misalnya mengumpulkan 2 saudara kandung, poligami tapi saudara kandung, udah boleh itu. Atau mengumpulkan 2 orang anak ibu, nah itu udah boleh karena satu mahram. Kemudian atau bibi dan ponakan itu udah boleh karena satu mahram. Itu yang kedua, larangan mengumpulkan. Yang ketiga, larangan kafir atau larangan menikahi perempuan yang berbeda agama. Jadi agama itu menjadi faktor dibolehkannya menikahi perempuan. Jika misalnya perempuannya kafir atau non-muslim, maka si laki-laki tidak boleh menikahi dia. Tapi sementara saja, tunggu sampai perempuan ini mu'alaf terlebih dahulu atau memeluk Islam. Yang keempat adalah larangan ihram, yaitu larangan menikahi perempuan yang sedang melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ihram, melaksanakan ihram, baik ihramnya itu ihram haji ataupun ihram umroh. Sampai kapan larangannya? Sampai mereka selesai menunaikan ihram atau melepas pakaian ihram. Yang kelima, larangan sakit. Nah, ini khusus mazhab Malikiyah. Menurut Malikiyah, perempuan yang sedang dalam kondisi sakit kritis itu tidak boleh dinikahi
sementara. Tunggu sampai dia sehat kembali. Jadi kalau Syafi'iyah tidak memasukkannya. Jadi perempuan yang misalnya dalam kondisi koma, ya bisa, boleh. Yang keenam, larangan iddah. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, larangan menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Jadi seorang yang sedang diceraikan, orang yang sudah diceraikan oleh suaminya, perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya atau perempuan yang ditinggal wafat suaminya, dia harus menjalani masa iddah. Nah, saat perempuan tersebut menjalani masa iddah, maka seorang laki-laki dilarang untuk mendekati dia, bahkan untuk menikahi dia. Sampai kapan? Sampai selesai menjalani masa iddah. Itu yang keenam. Yang ketujuh, halangan perceraian 3 kali bain bagi suami yang menceraikannya. Jadi suaminya mentalak 3, ditalak tilu. Itu setelah terjadi talak 3, suaminya tidak boleh lagi menikahi dia atau rujuk dengan dia. Dilarang. Tetapi larangannya bersifat sementara dengan catatan jika perempuan tersebut sudah menikah dengan laki-laki lain, sudah dijima oleh laki-laki lain, dan mereka bercerai secara wajar. Tidak ada rekayasa. Itu baru boleh. Ilat hukumnya gugur setelah suami keduanya menceraikan dia. Itu larangan perceraian talak bain. Dan yang terakhir, larangan peristrian, larangan menikahi perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain atau masih jadi istri orang, itu tidak boleh. Jadi pebinor atau pelakor, pebinor ya, pebinor itu tidak boleh. Itu larangan sementara. Nah, sekarang di KHI, bagaimana aturan mengenai larangan kawin ini? Ada di pasal 39, pasal 40, pasal 41, 42 sampai 44. Silakan kalian baca sendiri saja. Karena situ sudah dijelaskan. Oke, itu tadi larangan pernikahan yang bersifat sementara. Oke, baik. Barangkali ada yang mau kalian ingin tanyakan atau diskusikan, saya persilakan. Waktu masih ada ini. Ya, enggak. Pak, izin bertanya. Silakan Humam. Ya, Humam. Itu kan Ya, gimana? itu kan tentang talak 3 ya, Pak. Nah, bagaimana kalau sang suami itu langsung nalak 3 tanpa ada talak 1, talak 2? Apakah itu langsung cerai, tidak ada nikah lagi atau bagaimana, Pak? Caranya gimana? Caranya gimana? Apa, Pak? Caranya nggak langsung 1, 2, langsung 3. Gimana caranya? Ya, cara nalaknya langsung nalak 3. Saya talak kamu dengan talak 3. Oh iya. Nah, itu gimana? Langsung ucapan ya. Kalau menurut Imam Madhab Syafi'iyah itu jika pengucapannya dengan ucapan saya talak saya talak kamu talak 3, itu sudah terjadi talak 3 menurut Syafi'iyah. Jadi kalau begitu berarti ya sudah jatuh talak 3. Walaupun kenyataannya dalam hitungan, dalam urutan dia baru 1 kali mengucapkan talak, tapi dia sengaja mengucapkan dengan talak 3, dengan ucapan talak 3. Ya sudah, berarti jatuhlah talak 3. Jadi kalau sudah seperti itu, maka yang terjadi adalah suaminya tidak boleh lagi mendekati perempuan itu. Tidak boleh rujuk, tidak boleh nikah jadid atau tajdidun nikah. Sebab dia sudah tertalak. Perempuan itu tertalak sebanyak 3 kali, walaupun ucapannya saja. Dan kenyataannya baru 1 kali diucapkan. Itu terjadi menurut mazhab Syafi'iyah. Jadi ya sudah. Begitu kira-kira ya Humam. Kalau dia mengucapkan talak 3, ucapannya talak 3.
Itu mazhab Syafi'iyah menganggap sebagai jatuh talak 3. Gitu Umam ya? Atau ada lagi yang kurang? Tapi Pak, waktu itu kan halaman ini Pak dari Pengalaman. adalah Ya. dia ngomongnya suami ini lagi sakit kan. Sakit. Suami ini kan lagi sakit parah Pak. Suami. Nah terus dia kayak tiba-tiba dia bilang saya talak kamu dengan talak 3. Tapi ada yang bilang bapak saya nih ya, kata bapak saya itu nggak termasuk talak 3 kok, karena talak itu untuk meringankan. Nggak tahu bahasanya bagaimana, intinya talak itu nggak langsung talak 3, tetap talak 1 gitu katanya Pak. Ya, secara fikih pengucapan itu tetap berlaku sesuai dengan apa yang dia ucapkan gitu ya. Misalkan dia saya mau saya ceraikan, walaupun niatnya kadang tidak ada, hanya sekedar bercanda. Tapi terjadi loh. Itu contoh ya. Jadi ucapan walaupun tanpa ada niat itu tetap jatuh. Begitu juga dengan ucapan talak 3. Kamu saya talak 3, itu tetap jatuh menurut mazhab Syafi'iyah. Jatuh itu terjadi. Tapi sekarang begini, problemnya adalah apakah di sistem hukum di Indonesia itu digunakan? Nah, nanti dulu harus ada pembuktian di dalam persidangan. Jadi kalau misalnya nanti ada suami mengajukan gugatan talak ke pengadilan agama misalnya, dan dia mengatakan saya melakukan gugatan talak itu dengan talak 3 karena sudah jenuh, udah capek, udah kecewa segala macam. Nah, nanti akan dibuktikan di persidangan benar nggak niat suami ini untuk mentalak 3 istrinya sekaligus tanpa mau bertele-tele lagi. Akan ada pembuktian di dalam persidangan. Jadi nanti suaminya akan diminta untuk berikrar, bahkan kalau perlu ada sumpah bahwa dia benar-benar berniat untuk mentalak istrinya sebanyak 3 kali, walaupun baru 1 kali persidangan atau 1 kali gugatan cerai, gugatan talak. Nggak masalah, dia mengatakan udah saya udah capek, udah mau repot, udah kedua kecewa misalnya. Maka nanti akan dibuktikan dan akan ada pembacaan sumpah, akan disumpah suaminya benar nggak niat untuk talak 3. Kalau iya ya sudah, berarti prosesnya itu adalah talak 3 yang menjadi faktor tercegahnya suami untuk menikahi dia yang berikutnya. Jika suaminya belum atau jika istrinya belum menikah dengan laki-laki lain, maka akan ditolak rujuk atau nikah barunya. Jadi begitu ya Humam ya. Nanti harus ada pembuktian kalau itu berkaitan dengan persidangan atau gugatan talak secara resmi ke pengadilan agama. Itu ya Humam ya. Oh, oke Pak, baik, terima kasih. Ya, sama. Oke, ada lagi? Kalau ada akan saya tutup. Masih ada kah? Silakan. Yang perempuan ini kok diam aja. Pak, izin bertanya. Apa namanya? Oh ya, Sastra Pak. Perihal tadi yang saudara sesusuan ya. Ya. Misalnya kita punya saudara sesusuan kan kayak saya ya, pernah disusuin sama orang. Nah, itu kan kita nggak tahu ya, saudara sesusuan kita siapa aja gitu ya. Nah, misalnya nanti kita ketemu sama orang, misalnya saya nikah sama perempuan. Nah, nggak setelah beberapa tahun menikah, punya anak, kita baru tahu bahwasannya dia saudara sesusuan kita. Itu bagaimana Pak pernikahannya? Ya kalau seperti itu kenyataannya ya harus dibatalkan pernikahannya, nggak bisa. Karena kan misalnya. Tapi udah punya anak. Hah? Kenapa? Punya anak, kitanya udah sama-sama nyaman, udah punya anak gitu Pak. Gimana tuh? Tapi faktanya itu saudara sesusuan kamu, istri kamu misalnya, ya. Dan ada buktinya, misalnya ada orang yang menjadi saksi. Oh ternyata Sastra dulu zaman bayinya dulu itu pernah menyusui ke ibu ini. Dan ternyata yang menyusui mertua kamu. Tidak bisa dong, harus dibatalkan. Walaupun kenyataannya kamu dan istri kamu sudah merasa nyaman bersatu dalam rumah tangga, sudah punya anak, sudah besar, ya harus dibatalkan. Dan otomatis jika sudah ada bukti seperti itu, status anak kamu bukan bernasab kepada Sastra, tapi hanya bernasab kepada ibu, kepada istri.
Jadi nanti kalau anak itu mau menikah, kalau itu perempuan, kamu tidak boleh menjadi wali. Atau mungkin kamu Jadi kayak Nabi Isa dong. tidak boleh saling mewarisi. Karena apa? Pernikahannya sudah dibatalkan. Gitu. Ya. Tapi harus ada bukti, harus ada saksi, harus ada bukti otentik. Misalnya ada dokumen, dokumen apa biasanya? Dokumen susuan. Misalnya ada bukti catatan dokumen yang mengatakan bahwa bersusu atau pernah menyusui kepada ibu A. Gitu. Harus ada bukti yang akurat. Makanya hati-hati ya, nanti kalau misalnya nanti sastra punya anak, kemudian diketahui istri sastra itu susah untuk menyusui, maka sastra harus menyusukan anaknya ke orang lain. Tapi ingat, dicatat, didokumentasikan, disimpan, diarsip, bahkan kalau perlu divideoin. Bahwa ini ada penyerahan penyusuan dari sastra ke Ibu A misalnya. Supaya nanti di kemudian hari di masa depan bisa dibuktikan. Oh ternyata ibunya anaknya sastra pernah menyusui ke ibu yang lain. Sehingga nanti bisa ditelusuri ibu yang menyusui punya anak perempuan atau tidak. Kalau ada ya berarti harus bernasab, harus bersaudara dengan anaknya sastra yang misalnya laki-laki kan gitu. Ya. Iya, Pak. Jadi jangan sembarangan. Bank ASI misalnya itu harus dijaga betul, jangan sampai sembarangan ngasih ASI. Harus ada pendokumentasian yang bagus. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk hari ini. Dan saya ingatkan bahwa untuk hari ini tidak ada tugas. Tugas free. Dan nanti jika ada tugas atau ada mata kuliah atau ada materi yang tidak ada tugasnya, maka modelnya sama seperti hari ini. Jadi modul saya bagikan 1 hari sebelum kuliah. Dan kemudian di saat perkuliahan berlangsung, saya akan tanyakan yang ada kaitannya dengan yang ada di dalam modul, sehingga kalian bisa menjawab dengan baik. Jadi tolong sebelum perkuliahan itu dimulai, kalian baca terlebih dahulu secara cermat, secara tepat, dan kalau ada kebingungan di dalam modul saya, perihal istilah atau apapun, silakan kalian cari di referensi yang lain atau di sumber yang lain. Oke, saya kira itu. Dan berikutnya akan saya cross check kehadiran. Di sini yang sudah menjawab mengisi absen itu ada 21. Oke, saya cross check ya. Nama Ahmad Ciko ada, Ciko. Ada Ciko? Hadir, Pak. Oke, berikutnya Umam Fawaz. Berikutnya Umam hadir, Pak. Akmal Fauzi. Hadir, Pak. Berikutnya Ajwad Syarif. Ada? Hadir, Pak, hadir. Oke. Berikutnya Salma ada? Ada Pak, hadir. Berikutnya Muhammad Idan Ardiansyah. Ada Idan? Mana Idan? Ini ada ya orangnya, tapi dia tidak menjawab. Ini udah ada apa? Oke, berikutnya. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, Idan hadir. Oke. Berikutnya Ahmad Marlan. Ada Marlan? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Fatih Mutohari. Ada Fatih? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Septian Jagoan. Septian, ada? Ada, Pak. Hadir. Berikutnya Syakira Nurul Sofhah. Ada Syakira? Hadir. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Fauzan Maula Madani. Fauzan Maula ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Muhammad Fauzan Maula Madani. Hadir. Ya. Berikutnya Sastra Tulus. Ada? Ada, Pak. Berikutnya Nurul Khaliso. Ada Nurul? Mana Nurul Khaliso ada? Mana Nurul Khaliso? Maaf, Pak, maaf, Nurulnya lagi berobat. Siapa? Nurul Khaliso. Nurulnya lagi berobat, Pak, tadi katanya. Ya udah, oke, udah apa ya. Baik, berikutnya Fitri Lailatul Mubarakah. Ada Fitri? Hadir, Pak. Fitri pakai HP siapa, Pak? Kalau siapa? HP siapa? Syakira.
Pakai HP Sakira, HP Fitrinya ini mati total, Pak. Ya, siap. Berikutnya Ahmed Zaki Asyai. Zaki ada Zaki. Hadir Pak, hadir. Berikutnya Bayi Agis Triani, ada Bayi Agis. Diro, Pak. Berikutnya Siva Ayundri Putri, ada. Mana Siva? Ada Siva? Ada tapi tidak ada suaranya. Ya udah, berikutnya Noviah Lestari, ada Noviah? Noviah, ada Noviah? Ini udah jawab. Ada, Pak. Ya, berikutnya Sodikin, ada Sodikin? Sodikin, ada Sodikin? Hadir Pak, hadir. Nah, berikutnya Alivia Unzila Aktamivia, ada Alivia? Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Muhammad Rizky Maulana, ada Rizky? Hadir Pak. Yang terakhir Muhammad Nur Rahman, ada? Fauzan Nur Rahman, ada? Ada Pak, ada. Ya, oke, baik. Sudah semuanya ini? Ada yang belum absen? Coba. Saya Pak, belum Pak. Siapa namanya? Siapa namanya? Agung Maulana Pak. Apa belum? Panggil tadi Pak. Hah? Belum disebutin tadi Pak. Ada berarti, coba. Emang sudah ngabsen kamu, Agung? Hah? Sudah ngabsen belum? Belum. Ya gimana mau dipanggil lo nggak ada namanya kok. Absen dulu ya. Berikutnya siapa lagi yang belum absen ini? Ini kayaknya belum absen nih. Raihan Haidar ini. Raihan belum absen ya? Iya Pak, belum. Ya kenapa kau belum absen Haidar, Raihan? Kenapa belum absen? Belum Pak, bentar mau absen ini. Ya udah saya tunggu ya. Jam 11.35 ya. 11.35 saya tunggu sampai waktu yang nanti ditentukan 11.35 ya. Kalau sudah sampai nanti saya tutup ya. Kalau belum absen ya resiko tidak catat ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hal ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.